Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sholat Isya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jarang keluar meninggalkan rumahnya, kecuali dalam keadaan khusus. Sebagaimana diceritakan, bahwa suatu malam beliau mengunjungi Fatimah radhiyallahu anha. Dalam sebuah kesempatan, Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu berkata, Fatimah adalah keluarga yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah tinggal bersamaku. Lah menggiling biji gandum dengan kedua tangannya hingga melepuh, memanggul tempayan penyimpanan air hingga bahunya berbekas, menyapu rumah hingga bajunya berdebu, memasak di dapur hingga pakaiannya menjadi hitam. Hadis riwayat Sunan Abi Daud. Menyaksikan semua ini, sang suami yang penuh cinta tidak sampai hati. Sayyidina Ali kemudian mengusulkan istrinya tercinta pergi menghadap ayahnya, untuk meminta seorang pelayan. Sebab, saat itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membagi-bagikan beberapa tawanan perang budak kepada para sahabatnya agar dapat dijadikan sebagai pembantu rumah tangga mereka. Sayyidah Fatimah sependapat dengan usulan suaminya. Dengan rasa malu, beliau mengunjungi ayahnya yang hari itu berada di rumah Sayyidah Aisyah. Sesampainya di sana, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidak berada di rumah. Sayyidah Fatimah pun menceritakan tujuan kedatangannya tersebut kepada Sayyidah Aisyah. Tak lama setelah itu, beliau kembali ke rumahnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba, Sayyidah Aisyah menceritakan kedatangan putrinya tersebut. Keesokan harinya, meski malam begitu dingin dan angin bertiup kencang, Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat mengunjungi putrinya. Saat itu Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra tengah berada di kamarnya, mendengar kedatangan sang ayah yang penuh cinta. Keduanya segera ingin bangkit menyambutnya, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka. Dengan suaranya yang lembut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tetaplah di tempat kalian." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian duduk di pembaringan bersama sang putri dan menantu. Dingin kaki beliau terasa oleh keduanya. Karena merasa sangat malu, Sayyidah Fatimah menyembunyikan wajahnya di balik selimut. "Apa tujuan kedatanganmu kemarin?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putrinya dengan lembut. Sayyidah Fatimah tetap menyembunyikan wajahnya, bungkam seribu bahasa, tak mampu berkata apa-apa karena malu kepada ayahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaannya dan beliau tetap diam. Menyaksikan hal ini, Sayyidina Ali berkata, "Duhai Rasulullah, aku akan menjawab pertanyaanmu." Fatimah menggiling biji gandum dengan kedua tangannya hingga melepuh, memanggul tempayan penyimpanan air hingga bahunya berbekas, menyapu rumah hingga bajunya berdebu, memasak di dapur hingga pakaiannya menjadi hitam. "Ketika aku mendengar engkau memperoleh pembantu, ku minta ia mendatangimu untuk meminta seorang pembantu yang dapat meringankan bebannya." Setelah mendengarkan penjelasan sang menantu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Duhai Fatimah, bertakwalah kepada Allah, tunaikanlah kewajibanmu dan kerjakan pekerjaan rumah tanggamu. Jika engkau hendak tidur, maka ucapkanlah Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah 33 kali dan Allahu Akbar 34 kali. Inilah 100 kalimat zikir yang lebih baik bagimu daripada seorang pembantu." Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kalian mau jika kuajarkan sesuatu yang lebih baik daripada permintaan kalian? Jika kalian berbaring hendak tidur, maka ucapkanlah Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah 33 kali dan Allahu Akbar 34 kali. Ini lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang pembantu." Mendengar nasihat sang ayah yang penuh kasih sayang, Sayyidah Fatimah berkata, "Aku rida dengan semua keputusan Allah dan Rasul-Nya." Hadis riwayat Sunan Abi Daud. Dari sini kita dapat pelajaran, bahwa satu, Rasulullah yang memiliki kedudukan yang mulia itu, tidak mau mempergunakan fasilitas keduniaan kepada keluarga beliau. 2. Sikap kepatuhan seorang anak kepada ayahnya, yakni Sayyidah Fatimah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Rasulullah mengajarkan sikap zuhud kepada keluarganya. Wallahu a'lam bishawab.